kita akan belajar mengenai penjumlahan vektor. Untuk mengetahui penjumlahan vektor, kita akan coba gunakan vektor yang sama dengan sebelumnya. Oke, saya sudah sajikan kembali 3 vektor kita sebelumnya, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Maksudnya, dari pembahasan kita mengenai penjumlahan vektor adalah kita belajar bagaimana kita menjumlahkan antara vektor yang satu dengan vektor yang lainnya. Misalnya, nanti kita akan mencari A ditambah B, itu berapa? Lalu kita coba cari B ditambah C ya, itu berapa? Dan kita coba juga misalnya A dikurangi C, ini hasilnya berapa? Nah, ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan vektor ini. Yang pertama adalah metode grafik, dan yang kedua metode analitik yang akan kita bahas selanjutnya. Metode grafik ini sebetulnya dia juga ada 2 jenis, ada 2 cara. Yang pertama itu adalah metode poligon. Kata kuncinya, metode poligon ini adalah menyambung vektor. Contohnya seperti ini. Kita coba ya untuk yang A plus B, dan saya akan coba copy paste kedua vektor ini. Nah, karena dia itu menyambung vektor, artinya vektornya memang disambung, seperti ini. Oke, jadi ini sudah disambung ya, A dengan B, karena A ditambah B. Sehingga hasil dari penjumlahannya, karena ini disambung, berarti titik tangkapnya berarti sebelah sini, yang paling awal, dan titik terminalnya titik terminal yang paling akhir, ini. Baru kita tarik garis, seperti cara kita melukis vektor ya. Kita beri tanda panah. Nah, ini misalnya A plus B kita nyatakan sebagai D ya, vektor D. Berarti vektor D itu yang ini. Vektor D atau A plus B itu adalah ini. Karena tadi hasil disambungnya ya. Kita coba lanjutkan untuk B plus C. Saya coba salin kembali. Ini sudah saya salin. Kita coba luruskan. Oke, seperti ini ya. Kita coba pindahkan huruf C-nya. Nah, bisa kita lihat ya hasil penjumlahannya itu yang mana? Ini titik awalnya, dan ini titik terminalnya. Oke, kita tarik garis, dan ini vektor hasilnya, vektor B plus C. Misalnya kita sebut dengan E. Jadi vektor E hasilnya adalah yang ini. Kita coba lanjutkan dengan contoh A dikurangi C. Nah, karena kita tahu ya, di sini sebelum kita sambung, kita ingat dulu, vektor negatif C itu vektor apa? Dia itu adalah vektor yang sama dengan C, tapi arahnya berlawanan. Baru setelah kita buat vektor kebalikannya, kita sambungkan A dengan negatif C. Nah, ini adalah vektor negatif C. Lalu misalnya A dikurangi C itu kita sebut namanya F. Berarti vektor F itu yang ini. Ini titik tangkapnya dan ini titik terminalnya. Kita tarik garis. Nah, yang ini ya hasilnya. Ini adalah F. Nah, metode pertama yang poligon itu seperti ini. Menyambung vektor. Yang kedua, metode grafik yang kedua adalah metode jajar genjang. Nah, kata kuncinya, metode ini bukan menyambung vektor, tapi mengumpulkan titik tangkapnya. Saya coba tulis. Maksudnya titik tangkap itu adalah titik awal ya. Kalau A berarti di sini, kalau B berarti di sini, kalau C berarti di sini. Nah, jadi ketika dijumlahkan, titik tangkapnya itu dikumpulkan dulu. Seperti ini misalnya ya. Kita coba kerjakan yang A plus B, berarti kita coba copy paste yang A dan B. Nah, A dan B itu kita kumpulkan titik tangkapnya di satu titik. Jadi seperti ini. Ini kan sudah mengumpul ya, A dan B itu titik tangkapnya di sini. Lalu hasilnya yang mana? Hasilnya adalah kita coba bentuk jajar genjang dari kedua vektor tersebut. Nah, kebetulan karena ini saling tegak lurus ya, jajar genjang yang akan kita buat nanti bentuknya akan seperti kotak kalau ini, karena dia tegak lurus. Kan kalau membuat jajar genjang itu yang pertama kita buat dulu garis yang berseberangan tapi saling sejajar. Nah, lalu kita lihat titik potongnya di mana. Titik potong ini adalah titik terminal dari hasilnya. Jadi hasilnya itu dari titik tangkap yang tadi, yang tempat dikumpulkan, sampai ke titik potong 2 garis sejajar itu. Nah, jadi ini hasilnya ya. Misalnya ini vektor D, berarti yang ini D-nya. Apakah D yang dihasilkan melalui kedua metode sama? Jelas sama ya. D yang ini dengan D yang di bawah hasilnya akan sama. Kita coba untuk yang kedua, B ditambah C. Saya coba salin vektornya. Nah, berikutnya kita kumpulkan juga titik tangkapnya. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita buat lagi garis sejajar. 2 garis sejajar. Yang pertama yang sejajar dengan vektor B, lalu yang sejajar dengan vektor C. Nah, kalau ini terlihat ya bentuk jajar genjangnya. Nah, hasil resultannya itu yang ini. Dari titik tangkap awal ke titik terminal yang dari ini, yang dari titik potong ini. Lalu kita tarik garis. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya ini vektor E ya disebutnya di sini. E yang di atas dengan E yang di bawah akan sama.
Meskipun cara mencarinya agak berbeda. Sekarang kita coba lanjutkan untuk contoh berikutnya. Kita coba salin juga vektor A dan vektor negatif C. Berikutnya kita coba kumpulkan titik tangkapnya juga. Seperti ini ya. Nah, sudah terkumpul titik tangkapnya di sini. Lalu kita buat jajar genjang juga. Kita buat 2 garis sejajarnya. Ini juga sama. Nah, lalu kita tarik garis. Titik terminalnya kan yang ini berarti. Ini titik tangkapnya. Kita tarik garis lagi. Ini berarti namanya apa? F ya. F yang di atas dengan F yang di bawah sama. Ini mungkin agak berbeda karena ketika menggambar saya kurang rapih ya. Nah, ini ketika dicari menggunakan kedua metode ini, hasilnya akan sama. Setelah kita misalnya mendapatkan hasil penjumlahannya, yang disebut juga sebagai resultan vektor, baru kita laporkan kembali. Kalau misalnya kan tadi yang A, B, dan C dilaporkannya seperti ini. Ditulisannya dalam notasi vektornya 5i, B itu min 3j, C itu 4i plus 4j. Nah, ketika kita sudah melakukan operasi ini, dan kita ingin melaporkan resultannya, kita analisis setiap hasil resultannya sama seperti tadi. Di komponen X-nya berapa, lalu di komponen Y-nya berapa. Ini kan setiap vektor juga sama ya, punya komponen X dan Y-nya masing-masing. Baru dituliskan dengan notasi yang sama. Meskipun ini terlihat mudah, tapi ini jadi seolah kita itu bekerja 2 kali untuk menentukan hasil dari penjumlahan vektornya. Oleh karena itu, biasanya agar lebih cepat kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode analitis. Nah, metode analitik ini intinya kita menggunakan simbol-simbol matematika, kita gunakan notasi vektor yang tadi, agar kita bisa langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, metode analitik ini ada 2 pendekatan yang akan kita gunakan. Yang pertama menggunakan rumus ya. Jadi ini rumusnya berdasarkan prinsip geometri atau bentuk bangun datar ya. Dan yang kedua adalah menggunakan komponen vektornya. Komponen vektor itu yang tadi. Yang vektornya itu diproyeksikan ke sumbu X, berarti ini berarti komponen di X, dan di sumbu Y, berarti itu komponen di Y. Itu komponen vektor ya disebutnya. Yang pertama, rumus itu maksudnya apa? Rumus itu maksudnya seperti ini. Kita coba ya, kita ambil kasus untuk keduanya, kita coba pecahkan B ditambah C ya. Untuk yang pertama, kita coba B ditambah C. Maksudnya rumus itu seperti apa? Kan tadi ya, kita tahu B itu vektornya seperti ini, ke bawah. Sedangkan C kita tahu vektornya seperti ini. Nah, di awal kita juga sudah mendefinisikan kalau B itu besarnya 3 satuan, dan C itu besarnya 5,8 satuan ke arah 45 derajat dari sumbu X. Kalau ini ke arah Y negatif ya. Nah, dengan menggunakan rumus, kita bisa langsung tahu ketika 2 vektor ini dijumlahkan, jadi berapa besar vektor hasilnya. Rumusnya seperti ini. Kita sebut saja R ya sebagai resultan. Vektor resultan itu besarnya, nah kalau misalnya ada simbol seperti ini, yang diapit 2 garis lurus atau simbol mutlak, itu berarti menyatakan besar vektornya saja ya, tidak menyatakan arahnya. Dan besarnya resultan untuk B dan C ini bisa dicari dengan menggunakan akar besarnya vektor B kuadrat ditambah besarnya vektor C kuadrat ditambah 2 kali besarnya vektor B dikali besarnya vektor C dikalikan dengan kosinus alfa. Alfa itu nanti sudut di antara B dan C ya. Oke, seperti ini. Kita coba masukkan angka-angkanya ya. Berarti besarnya B itu adalah 3 satuan dikuadratkan, ditambah besarnya C adalah 5,8 satuan dikuadratkan. Atau tepatnya ini sebenarnya bukan 5,8 ya, tapi 4 akar 2. Ini bisa diketahui dari rumus Pythagoras ya. Kuadrat, lalu ditambah 2, dikalikan dengan besarnya B, 3, dikalikan dengan besarnya C, ini 4 akar 2, lalu cos alfa. Alfanya berarti adalah berapa? Ini kan 45 derajat. Kalau B-nya kan ke sebelah sini, berarti 45 derajat ditambah 90 derajat adalah 135 derajat. Seperti ini. Kita hitung, 3 kuadrat adalah 9, 4 akar 2 kuadrat adalah 16 kali 2 berarti 32, dan ini berarti 6 dikali 4, 24 akar 2 dikali cos 135 derajat. Nah, biar mudah dan kita bisa menggunakan sudut istimewa, kita ubah ya, cos 135 derajatnya menjadi negatif cos 45 derajat. Karena ini hasilnya sama.
cos 135 itu negatif cos 45 derajat. Lalu kita coba operasikan lagi. 9 ditambah 32 adalah 41, ditambah 24 akar 2. Lalu kita coba negatif cos 45 derajat berarti adalah negatif akar 2 per 2. Nah, kita bisa lihat ya, dari sini sampai sini ini akan saling membagi, sehingga ini habis dibagi. Kan akar 2 dikali akar 2 itu 2, lalu dibagi 2 berarti 1. Sehingga ini tinggal ada negatifnya saja. Negatif 1 dikali 24 itu adalah negatif 24. Berarti hasilnya adalah akar 41 dikurangi 24. Berarti hasilnya adalah akar 17, atau akar 17 itu sekitar 4,1 satuan ya. Karena kan ini tadi 3 satuan, 5,8 satuan. Nah, nanti si hasilnya itu, hasil resultannya itu adalah 4,1 satuan. Seperti itu. Tapi sayangnya, menggunakan rumus ini kita tidak akan tahu arahnya ke sebelah mana. Karena kan kita hanya tahu langsung informasi besarnya. Arahnya jelas ya, antara C dan B. Tetapi kita tidak tahu tepatnya ke sebelah mana. Sehingga metode analitik satu lagi yang akan sangat membantu kepada kita untuk memberikan informasi yang sangat rinci dalam penjumlahan vektor, yaitu menggunakan komponen vektor. Nah, kalau masih ingat ketika tadi kita mendefinisikan B, kita menggunakan notasi vektor, yaitu adalah 3 negatif 3C. Dan C adalah 4I dan plus 4C. Nah, ini ya notasi vektornya 4I dan 4C. Nah, kedua vektor ini, ketika kita jumlahkan, kita tinggal substitusikan menggunakan notasi vektor masing-masingnya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kan kita mencari B ditambah dengan C. Berarti B-nya berapa? Ini ya, kita tuliskan negatif 3C ditambah dengan ini, 4I ditambah dengan 4C. Nah, kebetulan ini yang samanya ada ya, yang J-nya. Karena yang I di sebelah sini dari vektor B itu 0, berarti yang J-nya saja yang kita operasikan. Berarti hasilnya adalah 4I dan negatif 3 ditambah 4 berapa? 1 ya, 1J. Nah, hasilnya vektor B plus C adalah 4I plus 1J. Nah, hasil vektor resultannya itu yang ini. Dengan menggunakan rumus, tadi kita bisa langsung dapat besarnya berapa. Sedangkan dengan menggunakan penjumlahan komponen vektor, kita dapatkan rincian dari hasil vektor resultannya itu berapa. Kalau misalnya sudah dapat komponen vektor I dan komponen J untuk resultan, ya kita gunakan Pythagoras biasa ya. Berarti nanti besarnya itu adalah akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akan sama seperti ini. Sehingga agar kita bisa lebih mendalami bagaimana penggunaan konsep-konsep ini, kita akan coba melihat bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus fisika.